Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita akan ngobrol membahas final Piala Dunia Antar Klub 2022 yang mestinya ini dimainkan di 2021 karena pandemi bergeser final di bulan Februari 2022. Chelsea juara Liga Champions Eropa akan menghadapi juara Copa Libertadores di Amerika Latin, Palmeiras. Di final malam ini atau Sabtu malam pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Final yang juga akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi TVRI. Ya. Dan bagi Chelsea, ini menjadi final kedua mereka di Piala Dunia Antar Klub. Setelah pada 2012, tim yang saat itu dipegang oleh Rafa Benitez mengisi kekosongan yang ditinggalkan atau dipecatnya pelatih Roberto Di Matteo. Ketika itu Frank Lampard dan kawan-kawan menyerah di final menghadapi wakil dari Brasil juga, Corinthians, kalah lewat gol Guerrero. Dan habislah harapan Chelsea untuk bisa meraih gelar pertama mereka pada 2012 di Piala Dunia Antar Klub. Sekarang menjadi final kedua dan pasti tim asuhan Thomas Tuchel ini ingin membuat sejarah. Ya, mereka ingin melampiaskan itu, kegagalan yang terjadi di 2012 ingin mereka bayar tuntas pada hari ini di saat mereka menghadapi wakil dari Brasil juga, Palmeiras. Dan Chelsea ini menjadi wakil Eropa terakhir yang gagal di final Piala Dunia Antar Klub dari Corinthians. Setelah kegagalan Chelsea itu 8 edisi terakhir ini dikuasai oleh Eropa. Amerika Latin tidak mampu berbuat banyak. 8 edisi terakhir, 4 diantaranya itu diraih oleh Real Madrid, ya, wakil dari Spanyol. Kemudian ada Bayern Munchen 2 kali, klub asal Jerman. Barcelona sekali, juga dari Spanyol. Dan terakhir Liverpool, juga wakil dari Inggris. Dan Liverpool ini menjadi klub Inggris terakhir yang berjaya di Piala Dunia Antar Klub setelah mereka mengalahkan Flamengo dari Brasil juga lewat perpanjangan waktu dengan gol dari Bobby Firmino ketika itu. Nah, duel antara melibatkan klub-klub Inggris dan Brasil di arena Piala Dunia Antar Klub ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1999 ya. Ketika itu. Jadi totalnya sebenarnya ada 4 pertemuan terakhir di Piala Dunia Antar Klub. Dimulai dari suksesnya tim asuhan Sir Alex Ferguson, Manchester United tahun 99 mengalahkan juga Palmeiras. Ini final kedua juga bagi Palmeiras, sama seperti Chelsea. Palmeiras saat itu gagal ya dengan pemain-pemain mereka yang oke, di bawah pelatih Luis Felipe Scolari. Ketika itu ada Junior Baiano, Roque Junior, Cesar Sampaio. Ini pemain-pemain yang bagus yang ada di Palmeiras. Namun gol tunggal dari kapten kesebelasan MU ketika itu, Roy Keane, memupuskan harapan Palmeiras dalam pertarungan yang sangat seru di babak final. Kemudian bergeser ke 2005, Liverpool tampil sebagai wakil Eropa, namun mereka dikalahkan oleh Sao Paulo dengan 1-0 di babak final. Pada 2012, Chelsea tampil dan saya sudah katakan sebelumnya atau tadi dikalahkan oleh Corinthians. Dan kini Chelsea kembali tampil menghadapi Palmeiras. Dua-duanya menyimpan dendam ya. Kalau Palmeiras itu bagaimana mereka kalah dari wakil Inggris MU pada 99. Sementara Chelsea itu sakit sekali ketika mereka dihentikan di final oleh Corinthians. Palmeiras ingin menjadikan mereka sebagai klub ke-6 Brasil yang pernah sukses di percaturan Piala Dunia Antar Klub. Karena Piala Dunia Antar Klub ini sudah dimulai sejak 1960 ketika Real Madrid saat itu menjadi juara dengan memukul wakil dari Uruguay Peñarol 5-1 dalam 2 pertandingan di final. Ya. Kemudian pada tahun 2000 itu Piala Dunia Antar Klub yang sebelumnya bernama Piala Dunia Interkontinental itu berganti nama di tahun 2000. Ya, dengan Piala Dunia Antar Klub. Dan Palmeiras ini ingin mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Santos, kemudian Flamengo,
Sao Paulo, ya, yang mereka Gremio, dan terakhir Corinthians pada 2012. Jadi kalau sukses Palmeiras saat ini, mereka akan menjadi klub pertama dari Amerika Latin setelah 8 edisi terakhir terhenti setelah Corinthians menjadi juara ketika itu saat mengalahkan Chelsea. Namun upaya dari Palmeiras ini saya pikir akan sulit mereka lakukan ya. Karena Chelsea juga berambisi besar. Sekarang mereka sudah kedatangan pelatih yang sebelumnya tidak mendampingi mereka karena kena COVID. Ya. Isoman yang sudah dilakukan oleh Thomas Tuchel ketika ia tiba di Abu Dhabi, ini tentu ada semangat, ada kegairahan bagi Chelsea, terutama di kamar ganti. Tentunya mereka ingin bisa tampil lebih baik dibandingkan dengan penampilan di semifinal saat menghadapi Al Hilal, wakil dari Arab Saudi yang menjadi juara di Liga Champions Asia. Mereka hanya menang 1-0, susah payah sekali, mendapat perlawanan yang gigih dari Al Hilal sebelum mereka bisa menang dengan gol Lukaku yang tercipta di babak pertama. Dan mereka ingin ada perbaikan tentunya. Sekarang Tuchel sudah ada. Tuchel sudah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya memberikan mandat ini kepada 2 asisten dia, Sjoerd Louw dan Arno Michels. Ya. Dan apa yang harus dilakukan Tuchel? Saya rasa ini pasti semua juga bisa memperkirakan formasinya tidak berbeda jauh dengan ketika mereka tampil di semifinal menghadapi Al Hilal. Kepa akan dipertahankan untuk bermain di bawah Mister. Kalau bermain dengan 3 back, ya sudah pasti Christensen, Thiago Silva, dan Rudiger akan bermain. 4 di tengah, itu Aspi di kanan, Alonso di kiri. Tinggal 2 yang dia akan pilih. Apakah Kovacic dan Jorginho? Karena Jorginho juga bermain kurang begitu bagus ya ketika bermain dengan Al Hilal sehingga dia ditarik keluar digantikan oleh N'Golo Kante. Nah, atau Kovacic dengan N'Golo Kante. Bisa juga Jorginho dan Kante. Siapapun yang ditampilkan di antara 3 pemain ini, saya pikir ini kuat ya. Kalau bicara di gelandang bertahan yang mengatur ritme permainan Chelsea ini bagus 3-3-nya. Tergantung kondisi terakhir ya pada hari ini dan semuanya ada di kepala Tuchel. Di depannya banyak yang menginginkan juga bahwa Lukaku ini kalau boleh cadangan dulu, duduk di bangku cadangan, mungkin akan bangkit di babak kedua. Memberikan harapan kepada 3 pemain yang akan di depan dengan false 9. Ya, Kai Havertz, Ziyech, dan Mount. Namun saya juga merasakan ini sulit. Ya. Tetap Lukaku ini akan menjadi pilihan utama. Dia akan bermain sejak menit awal. Ya. Bahkan mungkin tidak akan tergantikan, kecuali dia bermain atau dia cedera. Atau bermain sangat-sangat jelek baru dia bisa ditarik. Apalagi kalau Lukaku bisa membuat gol lagi seperti babak semifinal melawan Al Hilal, dia tetap akan dipatok, akan dibiarkan bermain lebih lama di lapangan. Jadi kalau Lukaku ada di depan sebagai pemain nomor 9, di belakang dia itu mungkin saja Havertz dan Ziyech seperti di semifinal, atau Havertz dan Mason Mount. Ya. Jadi bermain dengan 3-4-2-1. Ini pengembangan dari pola dasar mereka dengan 3-4-3. Dan itu yang nantinya kita lihat saat Tuchel melepaskan taktik strategi ini di final nanti ya, menghadapi Palmeiras. Karena juga tidak akan gampang buat mereka untuk bisa menaklukkan Palmeiras kalau melihat Palmeiras ini lolos setelah mengalahkan Al Ahly, wakil Afrika dari Mesir ini, dengan 2-0. Yang harus dilakukan Chelsea menghadapi Palmeiras ini, bagaimana mereka itu harus membungkam, harus mempersempit ruang gerak dari 2 pemain Palmeiras ya, yang bermain sangat bagus sekali ketika di semifinal melawan Al Ahly. Nah, siapa 2 pemain itu? Satu, Dudu ya, di gelandang mereka ini, gelandang dari Palmeiras. Kedua adalah Veiga ya, pemain yang juga bisa membuat gol, Rafael Veiga. Nah, 2 pemain ini yang banyak menentukan arah permainan dari Palmeiras, dan dua-duanya bisa mencetak gol. Dua-duanya mencetak gol dan dua-duanya memberikan assist, saling memberikan assist dan saling mencetak gol. Kalau di babak pertama Veiga bisa membuat gol, itu umpan dari Dudu. Nah, di babak kedua gol dari Dudu itu umpan dari Veiga. Jadi 2 inilah yang di tengah di samping Scarpa yang bermain di lini serang. Mereka memang punya striker yang bagus ya. Itu Ronielsen, ya, Barbosa ya, Da Silva Barbosa yang ada di depan. Namun kekuatan kunci dari Palmeiras saya lihat ya, itu kalau berasumsi di semifinal itu ada di Dudu dan Rafael Veiga.
Dua ini yang harus dipersempit, harus diawasi dengan ketat. Ya, ini akan menjadi tugas saya pikir oleh dua gelandang Chelsea, entah Kovacic dan Jorginho atau Kovacic dengan N'Golo Kante atau Kante dengan Jorginho. Ya, ketika dua pemain Palmeiras ini tidak berfungsi, tidak terhambat permainan mereka, ini akan menjadi kesulitan bagi seorang Ronnie Nielsen yang ada di depan, karena memang bola-bola dari dua pemain ini. Makanya ini tugas utama yang harus dimainkan oleh pemain-pemain Chelsea. Kalau membiarkan dua pemain ini bisa mendatangkan malapetaka bagi penjaga gawang Kepa. Sebagus apapun Kepa, ini akan berbahaya. Ya, karena Abel Ferreira, pelatih dari Palmeiras ini juga menonton langsung semifinal Chelsea melawan Al Hilal dengan seluruh punggawa mereka untuk bisa mengamati siapa pemain-pemain Chelsea yang bisa mereka redam, atau bagaimana cara untuk bisa menghambat pergerakan pemain-pemain Chelsea atau starting 11 yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Jadi sudah ada catatan-catatan khusus bagi Abel Ferreira ini untuk melihat Chelsea ini. Karena kan sebelum, kalau kita bisa melihat, Ziyech bermain bagus, ya, Kovacic juga oke, sangat mobile di tengah. Jadi pasti dua pemain ini kalau dimainkan lebih awal, ini pasti akan mendapat perhatian utama dari seluruh pemain-pemain Palmeiras. Respons dari Abel Ferreira apa? Penjaga gawang Weverton tetap akan dipertahankan. Ya, Roca di kanan, kemudian Figueiredo di kiri. Kemudian dua center back mereka akan dimainkan oleh Luan dan Gomez. Ini menjadi kekuatan mereka. Dua ini yang akan menahan pergerakan dari Lukaku, saya pikir. Akan membuat Lukaku ini frustrasi. Karena sangat kuat. Mereka berdua sangat lugas ya, antara Gomez dan Luan. Abel Ferreira akan menawarkan formasi mereka dengan 4-2-3-1. Karena mereka bermain dengan pola ini yang menjadi kesukaan mereka. Dengan dua double pivot yang bermain lebih dalam. Itu akan diperankan oleh Danilo dan Rafael. Dua ini yang menjadi kekuatan. Nah, di lini serang mereka itu ada Dudu dan Vega yang saya katakan tadi. Di samping Scarpa. Tiga ini yang akan menopang seorang Ronnie Nielsen yang ada di garis depan. Tetapi kendali penyerangan permainan dari Palmeiras itu, atau siapa yang mengaturnya, itu ada di dua ini. Dudu dan Vega. Makanya saya katakan tadi, ini tugas dari Kovacic atau Jorginho untuk bisa meredam kalau dimainkan lebih awal. Karena dua ini menjadi motor kunci permainan dari Palmeiras. Ketika mereka tidak berfungsi dengan baik, Chelsea akan menang. Ya. Chelsea akan bisa berjaya untuk bisa meraih impian mereka. Ya, pertama kali dalam sejarah menjadi juara ya, di Piala Dunia antar klub, trofi yang mereka belum dapatkan selama ini. Ya, kita akan nantikan, mampukah Chelsea bisa memenangkan pertandingan? Ya. Lukaku, Ziyech, atau Mount, atau Havertz bisa menggetarkan gawang Weverton. Itu yang akan kita lihat dalam pertarungan melawan Palmeiras. Atau Ronnie Nielsen, Vega, dan Dudu sebaliknya bisa menggetarkan gawang dari Kepa. Tapi kalau melihat dengan tiga pemain belakang yang kuat, saya pikir Thiago Silva sebagai orang Brasil juga tahu bagaimana untuk bisa mengatasi pemain-pemain tipikal karakter pemain-pemain dari Brasil. Tapi perlu perjuangan ya. Karena pergerakan juga dari Silva kita tahu dengan usia 37 tahun memang agak lambat. Tapi beruntung kekuatan dia akan ditopang oleh Rudiger dan Christensen yang juga bermain sangat disiplin di garis belakang. Ini akan seru, akan ramai ya, kita tunggu. Sekali lagi kalau bicara presentasi, saya pikir ini Chelsea dengan 5-5-4-5. Sampai di sini pembahasan saya, preview menjelang final Piala Dunia antar klub antara Chelsea melawan Palmeiras. Ciao.